Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Begitu Chu Feng berbicara, pedang perang era kuno segera mendengus kesal. Pada saat yang sama, Chu Feng merasa bahwa tampaknya ada tatapan tak terlihat yang dilemparkan kepadanya. Meskipun tatapan itu tidak terlihat, tapi itu terasa sangat dingin. Chu Feng merasa seolah-olah dia telah dilemparkan ke daerah dingin yang pahit, itu saat rambut di tubuhnya langsung berdiri tegak. Namun bahkan dengan itu yang terjadi, Chu Feng masih berhasil mengangkat kepalanya ke arah pedang perang era kuno, itu dengan cara yang tidak budak atau sombong. Dengan sangat tenang, Chu Feng berkata, "Senior, karena masalah ini disebabkan oleh aku, tolong izinkan aku untuk bertanggung jawab atas masalah ini. Tidak perlu bagi kamu untuk membunuh para senior klan perang era kuno. Jika kamu benar-benar ingin membunuh seseorang, kamu harus membunuh aku," ucap Chu Feng. "Chu Feng, apakah kamu sudah gila? Hal ini bukan urusanmu, kenapa kamu harus membuang nyawamu untuk ini?" ucap si ratu. Melihat bahwa Chu Feng sebenarnya berencana untuk membuang hidupnya untuk orang-orang dari klan perang era kuno, si ratu yang semula duduk bersila di ruang roh dunia Chu Feng pun langsung berbicara. Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi klan perang era kuno juga berubah. Meskipun mereka tidak dapat mengangkat kepala, dan tidak bisa melihat ekspresi yang dimiliki Chu Feng sekarang, tapi mereka masih dapat mendengarnya. Mereka benar-benar mendengar bahwa Chu Feng berencana mati untuk mereka. "Kamu ingin mati atas nama mereka," kata pedang perang era kuno. "Chu Feng, segera tarik kembali apa yang kamu katakan sebelumnya. Kamu sama sekali tidak berhubungan dengan mereka, bagaimana mungkin kamu bisa membuang hidup kamu untuk mereka?" Sebelum Chu Feng bisa menjawab, si ratu berbicara menentangnya lagi. Namun, Chu Feng benar-benar mengabaikan ratunya. Sebagai gantinya, dia melihat ke arah pedang perang era kuno dan berkata, "Hal ini disebabkan oleh aku, dan itu tidak berhubungan dengan mereka. Karena itulah, aku bersedia mati atas nama mereka. Hanya saja, aku memiliki roh dunia di tubuhku. Hal ini juga tidak ada hubungannya dengan dia. Senior, dengan betapa kuatnya kamu kemungkinan besar memiliki sarana untuk membunuhku tanpa membunuhnya. Karena itulah, aku berharap senior hanya akan membunuh aku dan menghindarkannya," ucap Chu Feng. "Tentu saja, aku dapat memutuskan hubungan kamu dengannya. Aku hanya akan membunuhmu, dan membuatnya kembali ke dunianya," kata pedang perang kuno. "Karena itu masalahnya, senior, silahkan lakukan," kata Chu Feng dengan tenang. "Kamu benar-benar tidak takut mati?" pedang perang era kuno bertanya. Pada saat itu, ada perubahan nyata dalam nada yang digunakan pedang perang era kuno untuk berbicara dengan Chu Feng. Dia tidak lagi tinggi dan menyendiri seperti sebelumnya. Kali ini, itu dipenuhi dengan rasa ingin tahu terhadap Chu Feng. "Aku sebenarnya takut mati. Siapa di dunia ini yang tidak takut mati? Namun, bahkan jika aku takut mati, aku tidak bisa membiarkan orang-orang ini mati karena aku. Sebagai seorang pria, ada beberapa tanggung jawab yang harus dipikul seseorang. Kalau tidak, seseorang tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi seorang pria," kata Chu Feng. "Sangat baik. Aku mengagumi keberanian kamu. Dibandingkan dengan sampah ini, kamu jauh lebih kuat. Jadi, aku akan memberimu kesempatan lagi. Pertimbangkan dengan benar," kata pedang perang era kuno. Chu Feng baru akan menjawab ketika sebuah suara dipenuhi dengan kekhawatiran, kemarahan, dan berbagai emosi rumit lainnya meledak di telinga Chu Feng. "Chu Feng, tutup mulut segera. Kamu tidak harus mati, mengapa kamu ingin mati untuk mereka? Pikirkan tentang ayahmu, dan pikirkan tentang ibumu. Apakah kamu tidak merasa sedih jika kamu mati di sini seperti ini? Apakah kamu tidak mengecewakan ayahmu yang terjebak di alam bawah? Apakah kamu tidak mengecewakan ibumu yang menyusup ke dunia roh asura tanpa ragu, itu hanya untuk menyegelku di tubuhmu?" "Itu tentu saja ratu." Pada saat itu, si ratu itu berteriak dan meraung. Kemarahan mengisi wajahnya yang cantik. Sangat jarang dia bertindak seperti ini. Namun, dia melakukannya saat itu. Alasan untuk itu semua adalah, karena dia tidak ingin Chu Feng mati sia-sia seperti itu. Karena baginya, ini terlalu tidak layak. "Tidak, aku akan mengecewakan mereka.
Jika aku mati di sini hari ini, secara alami aku akan mengecewakan orang tua aku. Tapi tidak mungkin bagiku untuk membiarkan orang-orang ini mati karena aku. Selain itu, ada juga aspek yang sangat penting. Ratu, aku merasa ini mungkin hanya sebuah pertunjukan, kata Chu Feng. Pertunjukan? Pertunjukan apa? Tanya si ratu. Ini adalah pertunjukan bahwa pedang perang era kuno sengaja mengenakannya untukku, kata Chu Feng. Kamu mengatakan bahwa pedang perang era kuno tidak benar-benar berencana untuk membunuh orang-orang dari klan perang era kuno, dan mencoba untuk melihat apakah kamu akan berani melangkah maju untuk mereka. Ucap si ratu yang sangat cerdas. Dia segera menyadari apa yang dimaksud Chu Feng. Itu benar, kata Chu Feng. Sekarang kamu menyebutkannya, memang ada kemungkinan seperti itu, ucap si ratu yang hanya peduli dengan menikmati pertunjukan sebelumnya, dan tidak repot-repot memikirkannya. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, dia menemukan setelah memikirkannya, bahwa apa yang dikatakan Chu Feng sangat masuk akal. Memang ada banyak kesalahan dalam tindakan pedang perang era kuno. Mungkin itu benar-benar sebuah pertunjukan. Jika itu menjadi pertunjukan, itu akan menjadi hal yang baik. Alasan untuk itu adalah, karena pertunjukan itu mungkin menjadi ujian bagi Chu Feng. Singkatnya, jika itu sebuah pertunjukan, maka itu berarti pedang perang era kuno telah menyukai Chu Feng. Hanya saja, itu berencana untuk menguji karakter moral Chu Feng. Jika ini benar-benar sebuah pertunjukan, apa yang akan terjadi jika kamu tidak melangkah maju dengan berani? Tanya si ratu. Jika aku tidak melangkah maju dengan berani, kemungkinan tidak ada orang dari klan perang era kuno yang akan mati. Namun sebaliknya, orang yang pada akhirnya akan mati adalah aku, kata Chu Feng. Itu mungkin benar. Tetapi jika ini bukan pertunjukan, bukankah itu berarti kamu akan membuang hidup kamu dengan sia-sia? Ucap si ratu yang masih khawatir. Aku merasa bahwa jika itu benar-benar berencana untuk membunuh orang-orang dari klan perang era kuno, aku pasti akan terbunuh bersama mereka, kata Chu Feng. Kenapa begitu? Tanya si ratu. Jika pedang itu benar-benar berencana untuk membunuh semua klan perang era kuno di sini, itu berarti itu akan terjadi karena memiliki sentimen yang mendalam terhadap klan perang era kuno. Setelah pedang itu membunuh orang-orang dari klan perang era kuno, jika aku ingin bertahan hidup, itu berarti semua yang ada di sini akan menjadi milikku untuk disimpan. Coba katakan, apakah kamu pikir itu akan memungkinkan aku yang merupakan orang luar, itu untuk mewarisi semuanya dari klan perang era kuno? Tanya Chu Feng. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, mengapa aku tidak memikirkannya lebih awal? Si ratu tiba-tiba saja menyadari. Dia menyadari bahwa, apa yang dikatakan Chu Feng sangat masuk akal. Ratuku hanya memikirkan keselamatanku, dan secara alami kamu akan mengabaikan hal-hal ini. Kalau tidak, dengan seberapa pintarnya kamu pasti bisa memikirkannya. Seperti kata mereka, cinta akan membuat orang bodoh. Saat ini, aku benar-benar berhasil mengalaminya, kata Chu Feng dengan malu. Memang begitu. Aku telah mengabaikannya. Tunggu sebentar, kamu bilang cinta itu apa? Kamu kurang ajar. Chu Feng, kamu benar-benar berani mengambil kesempatan ini untuk mengambil keuntungan dari ratu ini. Apakah kamu percaya bahwa ratu ini akan menggigit kamu sampai mati? Si ratu memanyunkan mulut kecilnya dengan marah dan mulai mengacungkan tinjunya di ruang roh dunia. Si ratu itu benar-benar menggemaskan. Chu Feng, apakah kamu sudah selesai memikirkannya? Tepat pada saat itu, suara desakan pedang era kuno terdengar. Aku sudah memutuskannya. Izinkan aku memikul tanggung jawab ini, kata Chu Feng. Baiklah, karena kamu sudah memutuskan, aku akan memuaskanmu, ucap pedang perangkung. Tepat setelah perang pedang era kuno mengatakan kata-kata itu, kekuatan yang menindas dan niat membunuh yang menyelimuti klan perang zaman kuno menghilang seketika. Pada saat itu, orang-orang dari klan perang era kuno akhirnya mendapatkan kembali kebebasan mereka. Mereka berdiri kembali dan mengangkat kepala. Pahlawan muda Chu Feng, kamu, seru mereka. Setelah mereka mendapatkan kembali kebebasan mereka, mereka semua mengungkapkan ekspresi khawatir di wajah mereka. Alasan untuk itu adalah, karena mereka terkejut setelah menemukan bahwa, kekuatan yang menindas dan niat membunuh yang menutupi tubuh mereka sebelumnya, itu semua telah berkumpul di Chu Feng sekarang ini. Pada saat itu, Chu Feng benar-benar dihadapkan dengan semua kekuatan yang telah menyelimuti mereka semua pada saat sebelumnya. Kekuatan seperti itu sangat mengamuk.
Itu menyebabkan rambut dan pakaian Chu Feng bergetar hebat. Namun bahkan dengan itu yang terjadi, ekspresi Chu Feng tetap tidak berubah. Selain itu, dia tidak berbaring tengkurap dengan cara yang menyedihkan seperti yang dilakukan klan perang era kuno sebelumnya. Meskipun pedang perang era kuno berencana untuk membunuh Chu Feng, tapi itu memberi Chu Feng kehormatan terakhir ini. Ayah, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Chu Feng. Kita tidak bisa membiarkannya mati karena klan perang era kuno kita. Betul ayah, tolong pikirkan sesuatu. Melihat bahwa Chu Feng akan mati, Zhan Lingling dan Zhan Lingtong keduanya mulai memohon kepada ayah mereka. Adapun kepala klan perang klan era kuno, ia memiliki ekspresi yang sangat rumit di wajahnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian ragu untuk melakukannya. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Bas-bas. Namun pada saat berikutnya, pedang perang era kuno tiba-tiba saja bergerak. Pedang itu berubah menjadi sinar keemasan menyilaukan yang meluncur ke arah Chu Feng. Pada saat itu, semua orang merasa bahwa Chu Feng akan mati. Karena bagaimanapun, kekuatan pedang perang era kuno terlalu menakutkan. Namun setelah sinar keemasan menyelimuti Chu Feng, mereka terkejut setelah menemukan bahwa Chu Feng belum mati, dan mereka masih dapat merasakan aura Chu Feng. Apa yang terjadi? Seru semua anggota klan perang era kuno sambil mengungkapkan ekspresi bingung. Pedang itu tidak membunuhmu, apakah kamu berhasil? Search si Ratu Dengs terkejut. Aku khawatir aku belum berhasil. Niat membunuhnya masih menyelimuti aku, balas Chu Feng. Dibandingkan dengan si Ratu, Chu Feng jauh lebih tenang. Itu seolah-olah dia sudah melihat hidup dan mati. Sebenarnya, itu bukan karena dia telah melihat hidup dan mati. Namun sebaliknya, dia tahu betul bahwa kehidupan dan kematiannya tidak terserah dia untuk memutuskan saat ini. Selain itu, Chu Feng cukup percaya diri dalam tebakannya. Meskipun kesimpulannya belum tercapai, tapi dia masih merasa bahwa dia harus bisa bertahan hidup. Bas-bas. Tepat pada saat itu, sinar keemasan mulai menyusut dan menyelimuti seluruh tubuh Chu Feng. Itu telah menutupi Chu Feng seperti baju besi emas. Pada saat itu, Chu Feng memancarkan cahaya bahkan lebih menyilaukan daripada matahari. Itu kan, klan perang era kuno tumbuh semakin bingung. Chu Feng, aku menyukai seseorang yang setia dan penuh kasih sayang sepertimu. Maka hari ini, aku akan memberimu kesempatan. Aku akan mengatur formasi. Ada 900.999 pedang dalam formasinya. Di antara mereka adalah pedang hidup dan pedang kematian. Pedang kematian akan terus mengejar kamu untuk membunuhmu, dan kecepatannya secara bertahap akan meningkat. Selama pedang itu menangkapmu, niscaya kamu akan terbunuh. Jadi, kamu harus menangkap Life Sword sebelum Sword Dit menangkapmu, kata pedang perang era kuno. Apa-apaan ini, harus menemukan pedang kehidupan di antara 909.999 pedang. Peluang untuk bertahan hidup ini terlalu rendah, ucap Ratu dengan sangat marah. Adapun orang-orang dari klan perang era kuno, mereka juga menggelengkan kepala berturut-turut. Meskipun pedang perang era kuno memang memberi Chu Feng kesempatan untuk hidup, tapi mereka semua merasa bahwa kesempatannya untuk bertahan hidup terlalu kecil. Namun ketika kalimat berikutnya diucapkan oleh pedang perang era kuno, semua orang sangat terkejut. Jika kamu mampu menangkap Life Sword, aku akan menjadi milikmu untuk digunakan, kata pedang perang era kuno. Apa? Mendengar kata-kata itu, ekspresi klan perang era kuno berubah sangat besar. Pedang perang era kuno adalah keterampilan rahasia terkuat mereka di era perang. Selama bertahun-tahun, tidak pernah ada orang yang mampu membangunkannya. Dan sekarang, Chu Feng benar-benar berhasil menerima kesempatan untuk mendapatkannya. Pada saat itu, banyak orang dari klan perang era kuno tidak lagi memandang Chu Feng dengan tatapan simpati. Namun sebaliknya, simpati mereka digantikan dengan sedikit kekaguman dan kecemburuan. Meskipun ujiannya sangat mengerikan, tapi Chu Feng akan bisa mendapatkan pedang perang era kuno, yang merupakan keterampilan rahasia yang sangat kuat, itu jika dia bisa bertahan hidup jika ia melewati persidangan. Saat memikirkannya, klan perang era kuno itu merasakan kalau ujian ini sebagai sesuatu yang hanya bisa orang harapkan. Jika mereka yang diuji, mereka juga berani mengambil risiko untuk mencobanya. Chu Feng, apakah kamu sudah membuat persiapan? Tanya pedang perang era kuno. Senior, aku siap, kata Chu Feng. Bas-bas.
Saat berikutnya, Chu Feng merasa bahwa adegan di depannya berubah dengan cepat, dan tubuhnya tenggelam tanpa henti. Itu seolah-olah dia jatuh ke dalam jurang maut. Ketika semuanya kembali normal, Chu Feng menemukan bahwa ia telah tiba di ruang yang luas dan tak terbatas. Di ruang itu, lingkungan dan area di atas kepalanya gelap gulita. Namun, cahaya keemasan menyilaukan bersinar dari bawah kaki Chu Feng. Pedang emas berdiri di bawahnya, dan masing-masing dari mereka tingginya lebih dari 3 meter. Mereka diatur di bawahnya dengan cara yang padat. Jumlah mereka sangat banyak, sehingga mereka membentuk lautan pedang. Ini sangat sulit, gumam Chu Feng sambil mengungkapkan ekspresi yang sulit. Dia terkejut setelah menemukan bahwa, semua pedang emas tampak sama dengan pedang perang era kuno. Dengan kata lain, 909.999 pedang semuanya memiliki penampilan yang sama. Yang paling penting adalah, mata surgawi Chu Feng tidak efektif di sini. Dan bahkan, dia tidak dapat menggunakan kekuatan spiritualnya, serta berbagai kemampuan perseptifnya. Satu-satunya hal yang bisa digunakan Chu Feng adalah kemampuan perseptifnya yang paling primitif. Namun dengan hal ini, bagaimana mungkin dia bisa menemukan life sword yang disebut dari semua pedang ini? Dentang. Tepat pada saat itu, suara yang mempesona terdengar dari belakang Chu Feng. Chu Feng pun berbalik, dan menemukan bahwa pedang emas telah muncul di belakangnya. Itu bergegas ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu juga merupakan pedang perang era kuno. Hanya saja, pedang perang era kuno itu mengeluarkan sensasi membunuh yang absolut, dan kekuatan yang mampu melenyapkan Chu Feng. Tanpa ragu, tubuh Chu Feng akan meledak di tempat dan membunuhnya, itu jika dia akan dihantam oleh pedang tersebut. Pada saat itu, bagaimana mungkin Chu Feng berani menunjukkan kelalaian? Dia segera melepaskan armor guntur dan guntur sayapnya, itu saat dia mulai melarikan diri dari pedang. Setelah kultivasi Chu Feng mencapai puncaknya, ia melepaskan teknik Dashing Azure Dragon untuk membantu melarikan diri. Dan bahkan, Chu Feng juga mengeluarkan Magma Emperor Sword-nya. Dia meminjam kekuatan persenjataan leluhur yang tidak lengkap ini untuk meningkatkan kecepatannya. Namun bahkan dengan itu yang terjadi, Chu Feng terkejut setelah menemukan bahwa, pedang kematian di belakangnya masih dengan cepat mendapatkan dirinya. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar, dan Chu Feng tidak bisa melarikan diri dari pedang. Bukankah ini sama saja omong kosong? Dengan seberapa cepat pedang kematian itu, bagaimana mungkin kamu bisa menghindarinya? Pedang perang era kuno itu tidak pernah berencana untuk memberikanmu kesempatan untuk mencari Life Sword. Kamu akan segera ditangkap dan dibunuh oleh Death Sword. Ini hanya tipuan, pedang itu hanya mempermainkanmu, ucap si ratu yang panik dan geram. Dia dengan gelisah mulai berjalan bolak-balik di ruang roh dunia. Faktanya, sinar yang berkilau benar-benar muncul di matanya yang marah. Si ratu merasa bahwa kecepatan pedang kematian terlalu cepat. Belum lagi menemukan pedang hidup dari 909.990 pedang, namun dia merasa bahwa tugas itu tidak mungkin untuk diselesaikan, bahkan jika hanya ada 900 pedang karena tidak ada cukup waktu. Chu Feng, apa yang harus kita lakukan? Kamu tidak bisa mati begitu saja. Oh iya, pedang dewa jahat. Cepat gunakan pedang dewa jahat. Kamu akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika kamu ingin menggunakan pedang dewa jahat. Si ratu berteriak. Pedang dewa jahat, pikir Chu Feng. Pada saat itu, hati Chu Feng bergerak. Memang benar, dalam situasi seperti ini, kekuatannya sendiri praktis tidak akan berguna. Namun kekuatan yang terkandung oleh pedang dewa jahat tidak bisa diperkirakan. Jika dia menggunakan pedang dewa jahat, maka kemungkinannya dia benar-benar akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tidak, aku tidak bisa, ucap Chu Feng. Namun pada akhirnya, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata, karena ini adalah cobaan, aku harus mengandalkan diri aku sendiri. Jika aku menggunakan pedang dewa jahat, bahkan jika aku ingin berhasil, cobaan ini akan kehilangan semua maknanya, ucap Chu Feng. Apakah kamu menjadi bodoh? Lihat situasinya sekarang. Apakah masih ada waktu untuk mempertimbangkan sesuatu seperti itu? Berhentilah ragu-ragu. Cepat gunakan pedang dewa jahat. Meskipun pedang dewa jahat sangat berbahaya, tapi kamu masih akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika kamu ingin menggunakannya, kata si ratu. Tidak, aku harus mengandalkan diriku sendiri kali ini, balas Chu Feng.
Namun, Chu Feng bertekad untuk tidak menggunakan pedang dewa jahat. Selanjutnya, saat dia mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng benar-benar melepaskan teknik dashing Azure Dragon di bawah kakinya dan berhenti di udara. Chu Feng benar-benar berhenti melarikan diri, dan berdiri di tempatnya tanpa bergerak sedikit pun. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.